Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sungguh sangat mengasihi kita. Mari kita melanjutkan renungan kita di dalam Amsal pasal 22 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara, anak muda pada zaman sekarang diperhadapkan dengan multi krisis. Seperti krisis identitas, krisis relasi, dan juga krisis spiritualitas. Pertanyaannya, apakah yang harus dilakukan untuk mendidik anak-anak muda? Apakah itu tugas gereja yang biasanya dibebankan kepada pembina remaja atau pembina pemuda? Saudara, saya rasa gereja atau hamba Tuhan memang dapat melayani anak-anak muda dengan baik. Namun ternyata dari beberapa survei seperti bilangan research justru mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang paling berdampak bagi pertumbuhan iman anak muda. Dengan demikian, nasihat Amsal pasal 22 ayat 6 sebenarnya ini lebih pas diarahkan kepada orang tua supaya mereka dapat dengan serius, dengan tekun mendidik dan mengajar anak-anak mereka. Sema Israel dalam Ulangan pasal 6, yaitu mengasihi Tuhan yang esa dengan segenap hati dan kekuatan, merupakan hal yang harus diajarkan oleh setiap orang tua kepada anaknya dimanapun dan dalam waktu apapun. Jadi peranan orang tua Kristen sangat sentral, saudara, di dalam mendidik anak muda. Dan bagian gereja adalah memperlengkapi orang tua untuk dapat mengajar dan mendidik anak muda dengan baik dan benar. Anak muda zaman sekarang membutuhkan keteladanan dalam mengikuti Tuhan, dalam mencintai Tuhan, dalam menghormati Tuhan, dan dalam memberikan diri untuk memuliakan Tuhan. Pertanyaannya, apakah Anda dan saya sudah menjadi orang tua yang telah terlebih dahulu mengalami hidup yang mengikuti Tuhan dengan segenap hati mengasihi Tuhan, dengan segenap kekuatan untuk hidup memuliakan Tuhan? Saudara, ada sebuah kesaksian dari kakak tingkat saya di kampus. Dia bercerita bahwa ada seorang pemuda datang kepada orang tuanya berkata demikian, "Pak, saya mau pergi pelayanan ke Papua, mengajar orang-orang di sana." Papanya, yang adalah seorang majelis, kaget dan berkata, "Nah, jangan jadi bodoh lah. Jadi orang Kristen itu cukup yang biasa-biasa saja. Hari Minggu ke gereja, habis itu pulang. Kalau kamu mau pelayanan, boleh-boleh saja. Tapi prioritas yang terpenting adalah karir dan kerja saja." Oke? Bahkan kakak tingkat saya pernah didatangi juga oleh orang tua Kristen yang berkata, "Kamu ya sebagai pembina pemuda, jangan dekat-dekat dengan anak saya. Nanti anak saya jadi bodoh dalam mengikuti Tuhan." Saudara, sebuah kesaksian yang sangat menusuk hati, bukan? Orang tua seperti itu bagaimana bisa mendidik anak muda untuk mempersembahkan hidup dengan setia dan komitmen yang full dalam memuliakan Tuhan? Saudara, jangan sampailah sebagai orang tua Kristen kita justru menjadi tiang penghalang bagi generasi muda, bagi anak-anak muda untuk mengalami pengenalan akan Tuhan. Karena ternyata kita sebagai orang tua tidak pernah meneladankan iman kepada mereka. Saudara, jika itu yang terjadi, maka saat anak kita nanti besar, saat mereka sudah dewasa nanti, jangan kaget kalau suatu hari nanti kehidupan anak muda itu menyimpang dari jalannya Tuhan. Saudara, marilah kita sebagai orang tua boleh dengan serius merenungkan hal ini. Kita boleh dengan serius untuk bagaimana mendidik anak muda kita, anak-anak kita, generasi muda kita, untuk menunjukkan kepada mereka tentang apa artinya mengikuti Tuhan, dengan cara kita meneladankan iman kepada mereka. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, berilah hidup baru bagiku.